Saat ini kita akan sama-sama berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, kalau kami dulu adalah anak-anak dalam kegelapan, kami tidak mengenal siapa Tuhan. Dan kami tidak tahu kemana kami harus berjalan dan kami tidak tahu arti hidup ini. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau terang Tuhan itu boleh menerangi kegelapan di dalam hati kami. Kalau Injil itu pernah diberitakan kepada semua kami. Kalau kami boleh mengecap manisnya janji Tuhan. Kalau kami boleh punya iman untuk percaya kepada Engkau. Tuhan, biarlah Engkau juga tolong supaya kami boleh menjadi agen-agen terang itu. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh rindu taat kepada pimpinan Tuhan. Menyalakan lilin ini. Berlari ke dalam kegelapan. Dan kami boleh menyebarkan Injil ke sekeliling kami. Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kerinduan semua kami. Engkau boleh memakai Tuhan tiap-tiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan dan merenungkan apa artinya menjadi gereja yang bermisi. Tuhan, tolong sertai supaya kami boleh semakin memahami. Dan bukan hanya memahami, tapi firman Tuhan itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Shalom. Oke, jadi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang missional church. Ya, dan bagian firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Tapi saya akan fokuskan hari 8 ayat 1 sampai ayat ke-4. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ya, ini saya ambil dari Alkitab terjemahan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dijebloskan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah missional church, ya, gereja yang bermisi. Nah, saudara, saya tentu tidak akan lagi membahas kenapa kita harus bermisi, ya. Kebanyakan kita ya sudah tahu dan berulang kali diingatkan panggilan penting ini, ya, untuk memberitakan Injil. Yaitu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya, ya, kepada murid-murid dan juga tentu kepada kita sekarang yang mengaku percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, mengapa seringkali penginjilan bukanlah tugas yang mudah? Kenapa walaupun kita tahu, ya, kita dipanggil untuk menjadi terang dalam kegelapan, kita dipanggil untuk memberitakan Injil, tetapi kenapa seringkali itu bukan tugas yang mudah? Saya percaya atau saya rasa, ya, salah satu alasan utama kenapa banyak orang Kristen enggan untuk memberitakan Injil adalah karena kita takut ditolak. Betul tidak? Ya, sebagian kita atau kebanyakan kita takut berhadapan dengan penolakan. Setuju nggak? Kalau setiap kali kita menginjili, lalu semua orang yang kita injili percaya, gimana? Wah, tentu kita akan melakukannya dengan senang hati. Ya, setiap kali saya ngajak percaya Tuhan Yesus, orang itu, iya saya mau percaya. Lalu nangis-nangis, lalu mau ya didoain. Itu akan sangat menyenangkan sekali. Ya, tapi masalahnya adalah seringkali kita tidak siap dengan penolakan. Karena pada dasarnya kita tidak suka ditolak. Dan bentuk penolakan yang ekstrim itu adalah tentunya penganiayaan. Ya, sebagai orang Kristen kita tahu sampai hari ini
penganiayaan adalah sebuah realita. Ya, penganiayaan masih terjadi di berbagai tempat di belahan dunia ini. Ya. Dan kita bisa dapat infonya. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen, ya, daerah-daerah yang dianiaya itu. Tapi mungkin kita berdoa juga supaya jangan sampai ada penganiayaan di Jakarta. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya. Tapi saya mengajak kita, mari melihat hari ini. Ya, kita bahas topik tentang missional church dalam kaitan dengan persecution, ya, penganiayaan ini. Oke, jadi ayat pertama dikatakan, saya lagi, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi di Yerusalem. Inilah pertama kalinya penganiayaan yang hebat, the great persecution, itu disebutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, teman-teman bisa kita bayangkan, ya, apa yang terjadi. Bahwa orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu dikejar-kejar, ya, yang udah ketangkep itu bisa dipenjarakan. Ya, teman-teman mereka yang tidak mau menyangkal Kristus bisa disiksa. Dan sebagian mereka itu mungkin dihukum mati. Nah, kita bisa bayangkan ini sebuah masa kelam, ya, yang betul-betul menakutkan. Mungkin ya sedikit seperti peristiwa kerusuhan tahun 98 di Jakarta. Saya nggak tahu berapa banyak di sini yang pernah mengalami, ya. Udah pada lahir belum ya? Udah kali ya, saya nggak tahu ya, berapa banyak. Ya mungkin kamu pernah atau sering dengar cerita dari orang tua, ya. Ya saya sendiri kalau ingat-ingat lagi masa-masa itu mulai berasa serem, ya. Walaupun saya nggak di Jakarta, saya dari Bandung, jadi waktu kerusuhan terjadi itu saya di Bandung, tapi di Bandung aja itu udah takut gitu. Jadi orang-orang yang terkena imbas kerusuhan itu sangat mungkin mengalami trauma. Ya, jadi kira-kira seperti itu penganiayaan yang terjadi mungkin. Nah, pertanyaannya kenapa ya penganiayaan yang hebat seperti ini bisa terjadi? Nah, saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat dari awal ya Kisah Para Rasul secara cepat, ya, mengisahkan ulang apa yang terjadi. Nah, kalau kita balik kembali ke Kisah Rasul yang pertama, 1 ayat 8. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, ya, Yesus berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ingat lagi, inilah misi gereja. Ya, gereja yang Yesus dirikan, inilah misinya sepanjang sejarah sampai Yesus datang kembali. Ya, yaitu apa? Teman-teman kita yang percaya, kita yang menjadi gereja dipanggil untuk menjadi saksi bagi Yesus. Untuk menceritakan siapa dia, untuk memperkenalkan apa yang dilakukannya, ya, kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya, keselamatan yang ditawarkan ke seluruh dunia. Nah, sesudah Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, teman-teman kita bisa melihat, ya, mengingat kembali sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Petrus berkhotbah, lalu berapa orang menyerahkan diri untuk dibaptis? 3.000 orang. Lalu mereka membentuk sebuah komunitas orang percaya yang saling mengasihi. Kemudian mereka mulai terus memberitakan Injil. Saya mau bersin ya, jadi saya gini nahan mau bersin. Nanti semua keluar kan nggak enak ya. Lalu Petrus yang menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh. Ya, kemudian dengan Yohanes sama-sama berkhotbah. Kenapa? Karena orang-orang takjub melihat mujizat kesembuhan itu. Tetapi para imam dan orang-orang Saduki tidak suka dengan kesaksian Injil ini. Membawa mereka, Petrus dan Yohanes, memasukkan ke dalam penjara. Lalu memperingatkan, jangan lagi menyebarkan Injil. Tetapi teman-teman kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 19 dan 20, apa yang menjadi jawab Petrus dan Yohanes. Silakan kamu putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah.
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Teman-teman perhatikan bahwa mereka tidak bisa menahan kabar baik itu. Mereka sudah mendapatkan amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri, mereka nggak bisa menutup mulut dan tinggal diam. Akhirnya teman-teman, para imam kepala bohwat ya, karena melihat rakyat itu mendukung Petrus Yohanes ya dengan kesembuhan yang dilakukan. Dan mereka dilepaskan. Ya, sesudah dilepaskan, apa yang mereka lakukan, ya mereka mengajak teman-teman seiman itu berdoa. Itu bisa dibaca di ayat 23 sampai 31. Mereka berdoa supaya apa? Mereka berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian untuk bisa memberitakan Injil. Bayangin, ini sebuah doa yang luar biasa. Jadi bisa kita tangkap bahwa apakah Rasul Petrus Yohanes itu takut enggak? Takut. Jadi waktu mereka dipenjarakan, mereka berhadapan dengan sidang itu, para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka takut. Lalu apa yang mereka doakan? Tuhan berikan kami keberanian. Mereka enggak minta mujizat, kelepasan dari penganiayaan. Ya, jadi Petrus Yohanes enggak minta Tuhan singkirkanlah semua musuh itu. Supaya saya bisa menginjili dengan tenang. Enggak. Tapi mereka minta keberanian di tengah ancaman yang dihadapi. Tapi penganiayaan gereja tidak berhenti sampai di sana. Di pasal 6 itu ada seorang tokoh bernama Stefanus. Ya, salah seorang diaken dipilih untuk melayani orang-orang Yahudi Kristen yang berbahasa Yunani. Nah, dia juga diseret ke pengadilan dan dia dituduh menghujat Allah. Kalau kita membaca menarik ya apa yang terjadi. Ayat pasal 6 ayat 15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti siapa? Seperti the face of angel. Muka malaikat. Ya. Jadi kita bisa bayangin Stefanus di tengah, di sidang gitu ya. Lalu menatap muka Stefanus. Itu kayak lihat muka malaikat. Kalau lihat muka malaikat tuh kayak gimana rasanya? Saya rasa mereka akan sangat hormat. Ada seperti rasa takut. Wah, ini siapa orang bisa seperti ini? Ya. Tapi waktu Stefanus selesai bicara tentang berita siapa itu Yesus. Teman-teman katakan apa? Mereka enggak tahan mendengar itu. Ya kan, gak mau lagi dengar Stefanus ngomong. Lalu menyeret Stefanus, merajam, melempari dia dengan batu tentu sampai mati. Dan dia menjadi martir pertama yang dicatat oleh Alkitab. Nah, kematian Stefanus inilah ya yang kemudian menjadi percikan api ya yang memulai api penganiayaan dalam skala yang jauh lebih besar. Yang sampai kita baca tadi, Kisah Rasul 8 ayat 1 ya, karena Stefanus. Nah, maka pertanyaannya adalah kenapa bisa muncul penganiayaan? Nggak keluar ya. Kenapa bisa muncul penganiayaan ya? Kenapa teman-teman? Bisa mungkin klik, ya. Oke ya, apa karena saya kurang. Mengapa bisa muncul perlawanan? Ya, ini on atau off? Benar ya? Ini udah on ya, saya ya. Ya, kenapa muncul perlawanan penganiayaan? Udah ada jawabannya ya. Karena para rasul dan murid-murid Kristus mentaati perintah dari Tuhan Yesus untuk bersaksi. Jadi kita bisa melihat tentunya waktu berita Injil itu dikabarkan, kenapa bisa muncul penganiayaan? Karena setan dan seluruh pengikutnya
pasti kebakaran jenggot. Walaupun kata jenggot ya, tapi mereka pasti tidak menyukai hal ini. Jadi iblis dan semua malaikat kegelapan itu akan memakai segala kuasa untuk menggerakkan perlawanan, untuk menyerang dan mengancam umat Allah. Menghentikan, membungkam mereka menyebarkan kabar baik. Maka kapanpun dan dimanapun Injil diberitakan, selalu ada yang terjadi peperangan rohani. Setiap kali kita mau mentaati amanat agung Tuhan, setiap kali kita mau bicara tentang Injil, orang-orang tidak selalu senang menerima pesan kita dengan tangan terbuka. Akan ada orang-orang yang melawan. Maka penganiayaan itu adalah konsekuensi dari misi gereja. Sehingga kalau ada masa di mana gereja itu tidak mendapatkan perlawanan, tidak ada tentangan, gereja itu harus hati-hati. Gereja itu harus menguji diri. Jangan-jangan sebetulnya gereja sudah merasa nyaman dan tidak bersaksi bagi Kristus. Sehingga nggak ada peperangan rohani, orang kita nggak bersaksi. Bahkan Yesus sendiri datang ke dalam dunia dan mengalami penolakan dan aniaya, apalagi kita pengikutnya, orang-orang Kristen. Nah jadi bagaimana? Bagaimana dong? Ya. Siapkah kita menghadapi penganiayaan? Ini jadi saya takut-takutin ya. Akhirnya banyak gereja takut. Lalu berusaha untuk menghindari penganiayaan. Gimana caranya? Apa yang gereja-gereja ini lakukan? Coba setel, sesuaikan berita Injil supaya bisa diterima. Gitu loh caranya. Ya. Dunia enggak suka disebut sebagai pendosa. Betul enggak? Tunjuk-tunjuk kita berdosa loh, kita butuh pengampunan Tuhan. Apa itu dosa? Oke deh. Sebagian gereja kemudian ganti istilah dosa dengan apa? Human error. Ya, kita semua punya kelemahan manusia. Apa itu dosa? Itu manusiawi. To err, he's human. Ya. Dunia suka dengan konsep Allah yang penuh kasih. Kok ada di Alkitab Allah yang marah dan murka? Oh, itu terlalu kejam. Gereja mengajarkan bahwa homoseksualitas adalah dosa. Benar? Iya, kayak gitu. Apa yang salah? Apa salahnya? Kita cuma merayakan cinta di antara sesama manusia. Allah sendiri bilang bahwa Dia adalah kasih. Kalau kamu berkata homoseksualitas itu dosa, itu hate speech. Itu ujaran kebencian. Oke, jadi gimana dong? Mari kita membuka diri, menyatakan tidak ada yang salah dengan orientasi seksual apapun. Bahkan pernikahan sejenis bisa diberkati di gereja. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih itu menciptakan neraka bagi para pendosa? Itu nggak masuk akal. Oleh sebab itu gereja sesuaikan diri dengan pemikiran ini. Kita cairin pesan dari Injil. Gereja mulai mengajarkan neraka itu metafora. Ya, sebetulnya nggak ada realitanya neraka itu. Tapi kalau tidak ada penghukuman kekal, orang berdosa nggak butuh keselamatan. Kalau nggak ada penghukuman, buat apa mendengarkan berita Injil? Gereja kehilangan tujuannya, misinya yang utama. Padahal gereja ada untuk apa? Memberitakan Injil. Teman-teman perhatikan, ajaran tentang keberdosaan manusia itu selalu ofensif bagi dunia. Kristus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.
dari dahulu, sekarang, sampai selama-lama nanti, ya sampai nanti. Itu akan selalu ofensif. Tapi gereja ada, tujuannya tidak lain, hanya untuk memberitakan Injil. Perlawanan dan aniaya akan selalu mengikuti. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca? Ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, tadi ya, penganiayaan itu adalah konsekuensi dari misi. Kalau kita melakukan misi, teman-teman kita harus siap menghadapi penganiayaan. Kalau sama sekali tidak ada perlawanan, jangan-jangan kita tidak sedang bermisi. Tapi yang kedua, Allah dapat memakai penganiayaan itu untuk menggenapi rencananya. Kita tadi lihat lagi ya, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul. Jadi kemungkinan pada waktu penganiayaan terjadi, sesudah itu para rasul tetap tinggal di Yerusalem. Kenapa? Mereka tetap penting untuk menguatkan iman umat Allah di sana. Tetapi jemaatnya, ya, orang-orang Kristennya banyak yang tersebar kemana? Yudea dan Samaria. Jadi mereka mungkin kehilangan pekerjaannya, mereka mungkin meninggalkan rumah mereka. Apakah mereka menyesal sudah ikut Tuhan Yesus? Enggak. Ya. Ayat keempat, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Tapi teman-teman lihat tadi ayat 1b itu ya. Mereka itu tersebar kemana? Ke seluruh Yudea dan Samaria. Tadi ingat pesan Tuhan Yesus, Kisah Rasul 1 ayat 8 apa? Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Jadi selama ini Injil diberitakan itu hanya di Yerusalem. Tetapi oleh karena penganiayaan, orang-orang Kristen itu tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Sehingga mereka menggenapi amanat agung dari Tuhan Yesus. Dunia melihat aniaya itu sebagai kemunduran gereja. Ya. Orang-orang percaya dibunuh, nggak ngelawan. Yang lain kabur, melarikan diri, tersebar kemana-mana. Kekristenan sudah keok, sudah kalah, tinggal tunggu waktu mati sendiri. Tapi Allah memakai momen penganiayaan justru menggenapi rencananya. Meluaskan berita Injil keluar Yerusalem. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, sebetulnya mirip pesannya ya. Meskipun penganiayaan begitu hebat, Allah itu tetap pegang kendali. Nah, saya ingin kembali ke ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Ya, di sini kita melihat sepertinya penulis Lukas ini menggambarkan kontras antara Stefanus dan Saulus. Ya, siapa Stefanus? Kalau kita lihat Kisah Rasul 6 ayat 5, Stefanus seorang yang penuh iman, ya, dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia penuh anugerah dan kuasa, bisa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi ini sosok Stefanus luar biasa. Ya, saya rasa ini pemimpin gereja yang saleh, takut akan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Stefanus itu begitu dihormati orang-orang Kristen. Sehingga dia waktu mati dibunuh, ya, dikatakan orang-orang saleh menguburkannya, meratapinya dengan sangat. Ya. Kenapa? Karena mereka seperti kehilangan seorang pahlawan iman yang luar biasa. Stefanus itu mati. Gimana masa depan gereja? Lalu ayat 3 muncul ya. Namun Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Siapa Saulus? Kita enggak banyak dapat info ya tentang latar belakang dari Saulus.
Tapi kemungkinan ya dia adalah orang-orang atau musuh yang sangat ditakuti oleh orang-orang Kristen. Taunya dari mana? Nanti ya waktu kita baca berikut-berikutnya, waktu Saulus bertobat, lalu dia ingin bergabung dengan komunitas gereja, orang-orang Kristen takut sama dia. Ya, waktu Ananias suruh datang, nanti Saulus yang buta itu akan datang, kamu tumpang tangan, Ananias tuh takut. Yang benar Tuhan, kenapa? Ya, jadi kita bisa bayangkan, mungkin dia ini seperti top leadernya ISIS gitu loh. Ya, pemimpin teroris yang menakutkan. Jadi kalau teman-teman baca waktu Stefanus dirajam sampai mati, Saulus cuma diam aja, dia cuma observasi. Kenapa? Karena dia lebih tinggi, dia observasi memastikan Stefanus mati. Jadi ya, kalau kita baca Stefanus dan Saulus dalam 2 ayat yang berurutan, disandingkan begitu, kita bisa tawar hati. Ya, sang pahlawan iman itu mati, sekarang muncul seorang teroris. Ini yang sedang naik daun, teroris yang sadis banget. Gimana masa depan gereja? Tapi saya rasa Lukas bukan sedang mau menakut-nakuti para pembaca dan membuat kita pesimis. Kita tahu akhirnya bahwa Saulus itu nantinya akan menjadi Paulus. Dan dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Maka apa? Rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Paulus dulunya seorang teroris hebat. Tapi dia akan menjadi misionaris hebat. Dulunya Saulus itu musuh Kristus. Nantinya dia jadi rasul Kristus. Dulunya dia penganiaya jemaat. Nantinya dia yang akan dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Paulus juga nantinya akan mati martir seperti Stefanus. Tapi waktu dia diadili, dia dibawa sampai ke kota Roma yang saat itu adalah jantungnya, ibu kota kekaisaran Romawi. Pusat dunia. Dan dia memberitakan Injil kepada para pembesar, para prajurit di sana. Maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Teman-teman, Allah itu berdaulat dan pegang kendali. Mungkin sebagian kita tahu cerita ya, bagaimana suku Batak itu memeluk agama Kristen. Ya. Tahun 1834, satu badan misi di Amerika mengutus 2 orang misionaris ke tanah Sumatera. Namanya Samuel Munson dan Henry Lyman. Tetapi tidak sampai setahun mereka itu mati dibunuh. Ya, dia dikelilingi oleh katanya sekitar 200 orang Batak. Beberapa sumber mengatakan orang-orang Batak itu kanibal. Sehingga kedua misionaris itu dimasak dan dimakan. Tapi 75 tahun sesudah itu, berdirilah gereja Protestan Batak. Dan menjadi gereja lokal terbesar di Asia. Orang-orang Batak tadinya ganas membunuh misionaris itu, mereka akhirnya bikin sebuah tugu dekat lokasi pembunuhan, lalu dengan sebuah tulisan apa? Darah kaum martir adalah benih gereja. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Ya, tahun 1834, ingat ya, itu Samuel Munson dan Henry Lyman. Nah, tahun 1862 misionaris lain datang, namanya Ludwig Nommensen, berasal dari Jerman. Lalu Nommensen datang, dia melayani kaum Batak selama 56 tahun. Dan sesudah kematiannya kita lihat, tahun 1918, jumlah anggota gereja Batak itu 180.000 orang. Ada seminari, ada 14 pendeta, dengan 78 guru Kristen dan 2.200 penatua. Dan fakta yang menarik, Nommensen itu dilahirkan tahun 1834.
Tahun di mana kedua martir, Manson dan Liman itu mati, terbunuh. Inilah cikal bakal gereja Batak. Darah kaum martir adalah benih gereja. Oleh karena itu apabila perlawanan, aniaya terjadi kepada banyak orang Kristen di seluruh dunia, teman-teman tidak usah terkejut. Ya, itu adalah hal yang tidak terelakkan. Bisa terjadi kapanpun dan dimanapun setiap kali Injil diproklamirkan. Seorang rekan dari China, waktu saya studi teologi di Skotlandia, dia sharing ya bagaimana jadi orang Kristen di China itu hidupnya sangat sulit. Keponakannya di Chungkos itu ya, dia cerita bahwa di sekolahnya semua siswa itu harus tanda tangan menyangkal imannya. Semua agama. Jadi bukan cuma Kristen, ya Buddha apa semua harus sangkal karena kan komunis. Kalau enggak, dia enggak akan diluluskan dari sekolahnya. Saya sedih banget mendengar kabar itu. Tapi what do we expect? Apa yang kita harapkan? Perlawanan dan aniaya tidak terelakkan kalau kita mau setia kepada Tuhan. Jadi inilah pesan firman Tuhan yang kita baca. Aniaya konsekuensi dari hidup bersaksi. Tapi hal itu dapat dipakai Tuhan menggenapi rencananya. Dan Tuhan pegang kendali. Nah, menyadari semua kebenaran ini harusnya yang memotivasi kita untuk tetap setia kepada amanat agungnya, meskipun dengan semua resiko itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau menjadi komunitas gereja yang bermisi? Kapan terakhir kali engkau dan saya membagikan pesan Injil kepada orang lain? Kita harus terus mengingatkan diri bahwa pekerjaan misi adalah alasan gereja ada di dunia. C.S. Lewis pernah berkata, "The church exists for nothing else but to draw men into Christ, to make them little Christ." Gereja itu hadir hanya untuk menarik orang kepada Kristus, menjadikannya seperti Kristus. If they are not doing that, all the cathedrals, clergy, missions, sermons, even the Bible itself are simply a waste of time. Kalau mereka tidak melakukan gereja itu ya, semua katedral, hamba Tuhan, misi, khotbah, bahkan Alkitab itu enggak ada gunanya. God became man for no other purpose. Inkarnasi itu tidak ada tujuan lain. Terakhir, apa yang membuat orang Kristen mula-mula sanggup bertahan dalam penderitaan? Kenapa mereka tetap membagikan Injil di tengah aniaya? Saya rasa jawaban Petrus Yohanes itu memberikan sebuah clue. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Mereka itu tidak tahan. Hal apa dalam hidup kita yang membuat kita tidak tahan untuk tidak membicarakannya? Saya percaya ketika sesuatu itu betul-betul berharga. Ketika sesuatu itu mengobsesi pikiran kita, mendominasi pikiran kita, sehingga kita tidak bisa tidak memikirkannya dan membicarakannya. Pendek kata, ketika kita mencintai sesuatu itu. Maka pertanyaannya, apakah kita mengasihi Yesus lebih dari apapun di dunia ini? Kalau iya, kita tidak mungkin bisa tahan, tidak berkata-kata tentang Yesus. Terakhir, abad 19 lagi ya, karena ini sejarah misi paling hebat katanya abad 19 ya. Ada sebuah kisah di China tentang seorang wanita yang sudah berusia lanjut, namanya Nyonya Han. Jadi sesudah datang misionaris, penginjilan, Nyonya Han ini jadi orang Kristen, tapi baru 2 tahun, udah tua banget ya. Tapi iman dan kasihnya kepada Tuhan tidak diragukan lagi. Namun Nyonya Han itu tidak pernah minta dibaptis menjadi anggota gereja.
Dan sepertinya dia tertekan setiap kali diminta atau ditawarkan untuk dibaptis. Hal ini membingungkan para misionaris. Mereka nggak ngerti, nggak dapat alasan kenapa Nyonya Han menahan dirinya. Akhirnya suatu hari wanita tua itu menyingkapkan beban dalam hatinya. Dia bilang gini, andaikan saya bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, saya akan bersedia untuk dibaptis. Lah, terus kenapa? Kenapa kamu gak mau? Apa yang menahan dirimu? Tanya si misionaris. Saya tentu ada yang keberatan. Bagaimana mungkin saya ini seorang murid Kristus, tapi kalau saya tidak pernah menuntaskan pekerjaannya. Pekerjaan yang mana yang kamu maksud? Bukankah Yesus sudah menggenapi semua rencana keselamatan? Apa yang ingin kamu lakukan? Lalu si wanita tua ini jawab, oh iya, saya sungguh mencintai Tuhan Yesus. Saya hanya percaya kepadanya untuk diselamatkan. Tapi saya tahu bahwa Yesus memerintahkan semua muridnya pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil ke semua orang. Tapi saya nggak bisa melakukan itu. Saya suka memberitakan tentang Yesus. Saya cerita sama anak saya, sama istrinya. Saya cerita Yesus kepada semua tetangga saya. Di musim panas saya pergi ke beberapa desa terdekat. Saya nggak takut beritakin Injil tentang Tuhan Yesus. Tapi saya ini udah tua. Saya udah lemah. Saya nggak bisa jalan jauh-jauh. Nggak mungkin dong saya pergi ke ujung dunia untuk memberitakan Injil di sana. Saya udah tua. Kalau kamu datang lebih awal aja, waktu saya masih muda dan kuat, saya pergi. Tapi sekarang mana bisa? Saya tidak bisa menjadi murid Tuhan. Lalu sang misionaris menjelaskan arti amanat agung Yesus. Ya, bahwa yang penting adalah melakukan penginjilan. Tuhan menghargai setiap tindakan yang lahir dari cinta kepadanya. Akhirnya sang wanita tua itu senang. Saya mau dibaptis. Ya, dia nggak sabar nunggu hari Minggu berikutnya untuk dibaptis. Teman-teman, sang wanita tua mengasihi Yesus dengan sangat. Dia tidak takut memberitakan tentang Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita mentaati amanat agung Yesus, menyaksikan tentang Dia. Biarlah hati kita dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari berdoa, memohon keberanian yang lebih besar. Serangan iblis bisa jadi sangat menakutkan, tapi percayalah bahwa Tuhan pegang kendali. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami kembali bersyukur untuk apa yang sudah kami baca dan kami dengar. Tuhan, mungkin sebagian dari kami bahkan sudah tahu apa yang Engkau inginkan dalam hidup ini. Bahwa kami dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Tuhan, kepada cinta Tuhan, kepada orang-orang sekeliling kami. Tapi Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah momen di mana kami berefleksi apakah kami betul-betul sudah memberitakan Injil itu. Tuhan, mungkin sebagian kami merasa sangat takut untuk ditolak. Kami takut kehilangan persahabatan. Kami takut kehilangan pekerjaan kami. Tuhan, itu membuat kami harus menyelidiki lagi apakah kami mencintai Engkau. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali seperti mulut ini dilem, tertutup rapat. Kami terlalu takut untuk menceritakan tentang Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon Tuhan, tambahkanlah kasih kami kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, ketika kami ditolak atau mendapatkan sebuah perlawanan atau bahkan aniaya, Tuhan, ajar kami untuk tetap bisa punya sukacita dalam kedalaman hati ini. Karena kami tahu kami sedang melakukan kehendak Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Bila firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kembali menggairahkan kami, menyadarkan kami. Kami hanya ada, gereja ini ada hanya untuk menyebarkan Injil. Bawa kami untuk melakukan, menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan atas gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.